Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama atau tim 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang IPv4 addressing pada modul 11. Di sini saya Lilis Mayangsari dengan NPM 2578210. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian 11.1 di mana tentang IPv4 address struktur. Jadi IPv4 address struktur itu ada apa aja? Yang pertama, di network version atau bagian IPv4 address-nya itu ada di bagian 3 oktet pertama. Setelah itu bagian yang terakhir adalah host-nya. Jadi di sini adalah bagian network-nya, lalu di sini adalah host-nya. Di sini kita menggunakan kelas C maksudnya. Di sini ada dikatakan 32 bit hierarchy address ya. Selanjutnya ada the subnet mask. IPv4 address ini adalah IPv4 address yang unik untuk hostnya. Jadi setiap host pasti akan berbeda-beda. Lalu subnet masknya adalah untuk mengidentifikasinya network atau host versionnya dari IPv4 address. Jadi seperti ini gambarannya in IP address-nya. Di sini cara mengkonfigurasi di Windows komputer. Di sini Windows 10 ya nampaknya. Lalu IP address-nya di sini menggunakan kelas C, di mana ini adalah hostnya. Selanjutnya subnet mask. Jadi pengertian dari 255.255.255 itu adalah bilangan biner 1 atau kalau menggunakan angka ajaib dia adalah penjumlahan dari pangkat 2 pangkat binar itu sampai ke 2,7. Dari jumlahkan hasilnya nanti 255. Jadi di sini semuanya 1 sampai 8. Setelah itu ini asosiasi IPv4 address with subnet mask. Jadi ini adalah hubungan dari subnet masknya itu apa? Yang pertama di sini 1N sama dengan 1N. 1 bertemu 1 pasti bakal ketemu 1. Terus ini 1, ini 1. Pokoknya di sini nanti kalau ini 1 pasti akan ketemu 1. Sedangkan kalau di sini ketemu 0, 0, 0 ketemu 0, 0 ketemu 0, 1 ketemu 0, 1 ketemu 0, 0 ketemu 1. Lalu di sini ada prefix length. Nah, di sini panjang prefix ya, yang pertama kalau 255 pertama di bagian oktet pertama dia akan hanya termasuk prefix length /8. Kalau 255-nya ada 2 termasuk /16 dan seterusnya sampai /30. Nah, yang sering kita gunakan adalah /24 ini untuk kelas C. Di sini juga ada determining the network logical end. Di sini yang tadi, lalu di sini adalah gerbang logika yang dilakukan mengapa subnet mask dan IPv4 host address nanti yang didapat network address-nya begitu. Jadi kalau 1 sama 1 itu sama dengan 1, 0 berapapun lawannya kalau dia bertemu dengan 0 dia akan tetap 0 kecuali 1 dan 1. Kalau 1 dan 1 dia pasti 1. Berarti di sini dijelaskan kalau IPv4 1 lalu subnet masknya 1 maka akan menghasilkan IPv4 networknya juga 1. Nah, kalau misalnya ada 0 di atasnya pasti di sininya juga 0. Begitu. Maka didapatkanlah network ini. Jadi ujungnya biasanya 0 yang didapatkan. Nah, di sini juga dijelaskan network host and broadcast address. Network address, host address, dan broadcast address. Di sini ada di network address, di sini 10.0 ada di switch-nya. Lalu ini gerbangnya. Lalu untuk melakukan broadcast, dia akan mengirimkan beberapa alamat ke masing-masing PC. Jadi dia akan broadcast itu seperti menyiarkan semuanya. Oke, di sini ada beberapa activity juga. Oke, mungkin
Cukup dari itu penjelasan saya, dan penjelasan modul berikutnya atau chapter selanjutnya yang 11.2 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kang Nafaya, NPM 2078. Oke, di sini saya akan menyambung dari teman saya materi modul 11 yaitu pengamatan IPv4. Saya di sini akan menjelaskan yaitu materi 11.2 IPv4 unicast broadcast dan multicast. Oke. Jadi dalam jaringan IPv4 itu data dapat dikirim dengan beberapa cara tergantung pada jumlah perangkat yang menjadi tujuan pengiriman. Nah, kadang itu data hanya dikirim ke satu perangkat tertentu. Kadang dikirim ke seluruh perangkat dalam jaringan dan kadang hanya dikirim ke kelompok perangkat tertentu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, IPv4 ini mendukung tiga metode pengiriman utama, yaitu unicast, broadcast, atau siaran, dan juga multicast. Nah, masing-masing metode ini memiliki fungsi dan penggunaan yang berbeda dalam komunikasi jaringan. Oke, kita masuk ke unicast. Di sini unicast adalah metode komunikasi satu pengirim ke satu penerima. Nah, ini merupakan jenis komunikasi yang paling sering yang paling sering digunakan dalam jaringan komputer sehari-hari. Contohnya ketika membuka website, mengirim email, mengakses server, dan juga melakukan SSH atau remote desktop. Nah, pada komunikasi unicast, paket hanya ditunjukkan kepada satu perangkat tertentu. Contohnya seperti ini ya. Ya, contoh seperti ini. Nah, ini tuh hanya ditunjukkan pada satu perangkat tertentu. Jadi kayak pakai PC ini mengirim ke PC ini ya, mengirim data langsung ke alamat IP milik PC ini. Oke. Nah, jadi paket itu hanya akan diproses oleh perangkat yang memiliki alamat IP tujuan tersebut. Perangkat lain yang menerima paket melalui jaringan tidak akan merespon isi paket karena alamat tujuannya bukan milik mereka. Nah, jadi karakteristik unicast itu satu pengirim, satu penerima, komunikasi bersifat langsung, paling sering digunakan dalam jaringan modern. Oke, lanjut kita masuk ke siaran atau broadcast. Nah, broadcast itu adalah metode komunikasi satu pengirim ke semua perangkat dalam jaringan yang sama. Pada metode ini dapat dikirim ke seluruh host dalam satu segmen jaringan. Contohnya PCA ke semua host. Contohnya seperti ini ya. Jadi semua perangkat itu yang berada dalam jaringan akan akan menerima paket yang dikirim. Soalnya seperti ini. Nah, jadi alamat broadcast dalam IPv4 itu terdapat alamat khusus yang digunakan untuk broadcast. Contohnya jaringan 191 ini alamat broadcastnya adalah misalnya alamat broadcast 192.168.1.255. Jika semua perangkat mengirim paket ke alamat tersebut, semua host itu dalam jaringan akan menerima paket tersebut. Nah, contoh broadcast yang tadi, salah satu contoh yang paling umum itu adalah proses ARP. Jadi ketika semua komputer ingin mengetahui MAC address tujuan, komputer akan mengirimkan ARP request. Nah, pesan ini dikirim ke seluruh perangkat dalam jaringan. Isinya kayak siapa yang memiliki IP ini. Nah, karena dikirim secara broadcast, semua perangkat akan menerima pesan tersebut. Namun hanya perangkat yang memiliki alamat IP yang dicari yang akan memberikan balasan. Kelebihan broadcast ini memudahkan pencarian perangkat berguna untuk layanan tertentu seperti ARP atau DHCP. Oke, kita lanjut ke multicast. Nah, multicast ini adalah metode komunikasi satu pengirim ke sekelompok penerima tertentu. Metode ini berada di antara unicast dan juga broadcast. Jadi pada multicast itu tidak dikirim ke satu perangkat saja, tidak dikirim ke semua perangkat, dan juga hanya dikirim ke perangkat yang tergabung dalam grup multicast. Jadi cara kerjanya multicast itu misalnya terdapat satu server video yang menyiarkan sebuah seminar online. Oke, kita contohkan. Nah, server itu harus mengirim salinan data yang berbeda untuk setiap penggunanya. Hal ini menghabiskan bandwidth dan sumber daya server ya. Oke, kemudian dengan multicast hanya anggota kemudian hanya anggota grup yang menerima data tersebut. Hanya anggota grup yang menerima data tersebut. Nah, metode ini tuh jauh lebih efisien. Oke, alamat multicast itu IPv4 ya. IPv4 itu menyediakan tentang alamat multicast. Oke. Nah, contoh penggunaan multicast itu tadi, misalnya kayak sering digunakan pada streaming video, IPTV, konferensi video, routing protokol, dan distribusi data real time. Nah, kelebihan multicast ini menghemat bandwidth dan juga mengurangi beban server, efisien untuk distribusi data ke banyak. Oke, jadi
multicast itu memungkinkan satu pengirim mengirim data kepada banyak penerima sekaligus tanpa harus mengirim salinan data secara terpisah kepada setiap perangkatnya. Nah, kayak kalau unicast, jadi ringkasannya itu unicast itu satu pengirim ke penerima satu. Sedangkan broadcast itu pengirimnya satu, penerimanya semua host. Kalau multicast itu pengirimnya satu, penerimanya sekelompok host. Oke, sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, aku Zahra Muhammad. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagian 11.3 yaitu tab AG4 Jadi di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya secara pribadi ya. Jadi di sini tuh ada sebagai itu public and private IP address. Nah, IP address itu dibagi menjadi dua jenis utama yaitu public public IP sama private IP. Private IP. Nah, jadi public IP itu digunakan untuk komunikasi di internet harus unik secara global dan diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider. Lalu tuh ada private IP address yang digunakan untuk jaringan lokal atau LAN. Ini bisa langsung mengakses ke internet dan dia itu diberikan uh, dan dia itu harus melalui NAT atau Network Address Translation. Nah, range private-nya itu bisa dari 10 titik titik 0 titik 0 titik 0 sampai 10 titik 255 titik 25 titik 255. Nah, uh, as you can see yang ada di sini. Nah, ini adalah range private IP address-nya. Selanjutnya ada routing to the internet. Nah, jadi routing bagaimana perangkat private itu bisa terhubung ke internet. Nah, jawabannya adalah NAT, Network Address Translation atau NAT. NAT mengubah IP private menjadi IP public. Yang dilakukan oleh router memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu IP public. Dan contohnya, contohnya tuh di sini ada Contohnya tuh di sini ada PC ya, yang networknya tuh adalah 192.168.10. Nah, router itu mengubah menjadi 36. Nah, this packet has a sole IP4 address, that's a private address. Nah, dia tuh akan mentranslatekan menjadi public IP address menggunakan NAT. Yang hal itu ada activity post or block. Nah, di dalam jaringan tuh tidak semua IP kan boleh lewat. Nah, di sini tuh eh, decide to pass kita tuh akan memutuskan untuk membolehkan dia lewat atau memblok IP yang lewat. Eh, nah, kita tuh coba jadi kita akan start. Nah, di sini tuh kita akan mengizinkan dia tuh lewat atau enggak. Nah, di sini kita akan mengizinkan untuk lewat ya. Lalu IP ini kita izinkan buat lewat atau enggak. Itu harusnya dibolehkan untuk lewat. Oke, coba ini. Nah, ini harusnya diblok. Oke, selanjutnya tuh ada 11 yaitu special use IP4 address atau ada beberapa alamat IP khusus yang punya fungsi tertentu. Contohnya tuh ada 127.0.1 loopback atau localhost, lalu ada 0.0.0 alamat default dan tidak dapat diketahui, ada 255 sebagai broadcast, lalu ada 169. Nah, itu api pantau otomatis saat DHCP gagal. Terus ada legally classful addressing atau dulu IP address itu dibagi berdasarkan kelas. Kelas IP itu ada kelas A, B, C. Nah, jadi di kelas A itu total network itu 128, lalu total hostnya itu ada 16.000 ya, 16, sekitar 16.000 dan kelas B itu ada 16.000 total network dan total hostnya itu ada 65.000. Atau simpelnya tuh kelas A itu eh, dari 1.0.0 hingga 126.0.0 lalu kelas B itu 128.0.0 dan sampai 191.0.
Lalu ada kelas C yaitu 192.00 sampai 223.225.0. Nah, perbedaannya tuh jumlah network dan hostnya tuh berbeda. Tapi sekarang sistem ini sudah jarang dipakai karena digantikan oleh CIDR atau Classes Interdomain Routing. Lalu ada assignment of IP address. Nah, ada dua cara pemberian IP address, yaitu ada statistik IP dan dynamic IP atau DHCP. Nah, statis IP ini tuh dia tuh diatur secara manual biasanya untuk server, sedangkan DHCP itu otomatis dari server DHCP-nya. Umumnya itu digunakan di rumah atau kantor. Nah, DHCP ini mempermudah karena tidak perlu setting manual, mengurangi kesalahan dalam konfigurasi. Nah, di sini nih kita tuh bisa memilih ya, mana yang IP private, mana yang IP public. Nah, sepertinya untuk penjelasan bagian saya selesai, saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Karen dengan NPM 25782115. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan 11.6, yaitu subnet awalan /16 dan /8. Nah, di sini 11.6.1 yaitu membuat subnet dengan awalan /16. Jadi, beberapa subnetting mudah daripada subnetting lainnya. Jadi, topik ini menjelaskan cara membuat subnet yang masing-masing memiliki jumlah host yang sama. Dalam situasi yang membutuhkan jumlah subnet yang lebih besar, diperlukan jaringan IP4 yang memiliki lebih banyak bit host yang tersedia untuk dipinjam. Misal di sini ada contoh subnet A/16 jaringan. Jadi meskipun kita tidak perlu menghafal tabel ini, tetapi perlu memahami dengan baik bagaimana setiap nilai dalam tabel ini dihasilkan. Lalu kita membuat 100 subnet dengan awalan /16. Jadi, sebuah perusahaan besar yang membutuhkan setidaknya 100 subnet dan telah memiliki alamat privat 172.16.0.0/16 sebagai alamat jaringan internalnya. Jadi, saat meminjam bit dari /16, mulailah meminjam bit pada oktet ketiga dari kiri ke kanan. Jadi, kita pinjam 1 bit setiap kali hingga jumlah bit yang diperlukan untuk membuat 100 subnet tercapai. Di sini ada jumlah subnet yang dibuat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan 100 subnet untuk perusahaan, yaitu 7 bit, perlu dipinjam seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Terus ada subnet /23 yang dihasilkan. Setelah meminjam 7 bit untuk subnet, tersisa 1 bit host di oktet ketiga dan 8 bit host di oktet keempat, sehingga totalnya menjadi 9 bit tidak dipinjam. Sini ada rentang alamat subnet. Nah, di sini membuat 1000 subnet dengan awalan /8. Jadi beberapa organisasi ini seperti penyediaan layanan kecil atau perusahaan besar ini membutuhkan lebih banyak subnet. Misalnya sebuah ISP yang membutuhkan 1000 subnet untuk kliennya. Jadi setiap klien ini membutuhkan banyak ruang di bagian host yang membuat subnetnya sendiri. IPS tersebut memiliki alamat jaringan yang berarti ada 8 bit di bagian jaringan dan 24 bit host yang tersedia untuk dipinjam untuk di subnetting. Untuk membuat subnet, Anda meminjam bit dan bagian host alamat IP4 dari jaringan internet yang ada, mulai dari kiri ke kanan dengan bit host pertama tersedia. Dipinjam 1 bit pada satu waktu hingga Anda mencapai jumlah bit yang diperlukan. Nah, jadi ini jumlah bit yang dibutuhkan.
Lalu ada subnet /18 yang dihasilkan. Ini contoh pada gambar tersebut. Lalu rentang alamat untuk subnet 10.0.0.0/18. Jadi alamat jaringan, alamat host pertama, host terakhir, pidato siaran. Nah, di sini ada penjelasan subnet di beberapa oktet. Lalu di sini ada kita bisa menghitung subnet emas. Jadi ini bisa diberikan subnet emas dalam format desimal. Kita bisa memasukkan representasi biner dari subnet emas pada kolom oktet yang disediakan. Selain itu dikonvensikan emas tersebut ke format notasi prefix pada kolom ini. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalamatan IPv4. Di sini ada 11.7, itu 11.7.1, yaitu ruang halaman IPv4, subnet privat versus public. Meskipun membagi jaringan ke dalam subnet dengan cepat itu bagus, jaringan organisasi Anda mungkin menggunakan alamat IPv4, public, dan privat. Hal ini mempengaruhi cara Anda melakukan subnetting jaringan Anda. Di sini ada internet, ini adalah bagian internal dari jaringan perusahaan yang hanya dapat diakses di dalam organisasi perangkat di internet menggunakan alamat IPv4. DMS ini adalah bagian dari jaringan perusahaan yang berisi sumber daya yang tersedia untuk internet seperti server web perangkat di DMS menggunakan alamat IPv4 public. Di sini ada gambarannya. Jadi baik internet maupun DMZ ini memiliki persyaratan dan tantangan subnetting masing-masing. Internet menggunakan ruang pengalamatan IPv4 privat. Hal ini memungkinkan suatu organisasi untuk menggunakan alamat jaringan IPv4 privat apapun, termasuk prefix 10.0.0.0 dengan 24 bit host dan lebih dari 16 juta host. Sini ada 11.7.2, yaitu meminimalkan alamat IPv4 host yang tidak digunakan dan memaksimalkan subnet. Untuk meminimalkan jumlah alamat IPv4 host yang tidak terpakai dan memaksimalkan jumlah subnet yang tersedia, ada dua pertimbangan saat merencanakan subnet. Jumlah halaman host yang dibutuhkan untuk setiap jaringan dan jumlah subnet individual yang diperlukan. Tabel tersebut menampilkan detail spesifik untuk subnetting jaringan SES24. Perhatikan bagaimana terdapat hubungan terbalik antara jumlah subnet dan jumlah host. Ya. Subnetting jaringan SES24 itu ada 11.7.3 contoh subnetting IPv4 yang efisien. Dalam contoh ini, kantor pusat perusahaan yang telah dialokasikan alamat jaringan publik 172.16.0.0/22 10 bit host oleh ISP-nya seperti yang ditunjukkan pada gambar yang dinyatakan yang akan menyediakan 1022 alamat host. Ya. Di sini ada topologinya. Di sini ada skema subnet. Ia menggunakan rumus untuk menentukan subnet menghasilkan 16 subnet. 2/4 sama dengan 16. Karena contoh jaringan internet membutuhkan 10 subnet ini untuk memenuhi persyaratan dan memungkinkan pertumbuhan tambahan. Di sini ada penugasan subnet untuk setiap lokasi ISP. Di sini ada 11.7.4 aktivitas menentukan jumlah bit yang akan dipinjam. Di sini ada instruksi. Dalam aktivitas ini,
Anda diberikan jumlah host yang dibutuhkan. Tentukan subnet mask. Oh. Jadi di sini ada instruksi, dalam aplikasi ini Anda diberikan jumlah host yang dibutuhkan. Jadi tentukan subnet mask yang akan mendukung jumlah host seperti yang ditentukan. Masukkan jawaban Anda dalam format ini. Di sini ada kolomnya. Dan mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Desatita Bruginting dengan NPM 2578242. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan pada modul 11 yaitu 11.8 ada VLSM. Di sini ada 11.8.1 ada video VLSM Basic. Langkah. Sebentar teman-teman. Nah, di sini pada 11.8.1 ada video. Ada dasar-dasar FLSM. Seperti yang disebutkan pada topik sebelumnya, alamat publik dan pribadi memenuhi cara Anda akan melakukan subnet jaringan Anda. Di sini ada videonya ya teman-teman. Kita nanti bisa melihat sendiri videonya. Di sini juga 11.8.2 ada video, yaitu contoh FLSM. Nah, di sini juga nanti kita bisa lihat sendiri videonya pada modul masing-masing. Nah, di sini 11.8.3 ada konservasi alamat IP versi 4. Karena menipisnya ruang alamat IP versi 4 publik, memaksimalkan alamat host yang tersedia adalah perhatian utama saat subnetting jaringan IP versi 4. Di sini ada catatan. Alamat IP versi 6 yang lebih besar memungkinkan perencanaan dan alokasi alamat yang jauh lebih mudah daripada diizinkan IP versi 4. Melestarikan alamat IP versi 6 bukanlah masalah. Ini adalah salah satu kekuatan pendorong untuk transisi ke IP versi 6. Selanjutnya, dengan menggunakan subnet tradisional, jumlah alamat yang sama dialokasikan untuk setiap subnet. Jika semua subnet memiliki persyaratan yang sama untuk menjalankan jumlah host, atau jika menghemat ruang alamat IP4 tidak menjadi masalah. Blok alamat berukuran tetap ini akan efisien biasanya dengan alamat IP versi 4 publik tidak demikian. Misalnya, topologi yang ditujukan pada gambar memerlukan 7 subnet, yaitu ada bangunan A 25 tuan rumah, bangunan B 20 tuan rumah, bangunan gedung C
15 tuan rumah dan gedung D 28 tuan rumah. Ini menggunakan subnet tradisional dengan alamat yang diberikan 192.168.20.0/24. 3 bit dapat dipinjam dari bagian host di outlet terakhir untuk memenuhi persyaratan subnet 7 subnet. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, meminjam 3 bit membuat 8 subnet dan menyaksikan 5 bit host dengan 30 host yang dapat digunakan per subnet. Skema ini membuat subnet yang dibutuhkan dan memenuhi persyaratan host LAN terbesar. Nah, di sini juga ada simulasi skema subnet dasar. Di sini ada gambarnya, teman-teman. Porsi porsi jaringan dan bagian tuan rumah. Nah, pada 0123 ini membangun LAN A, B, C, dan D. Kemudian pada 456 ini membangun WAN situs ke situs. Dan pada nomor 7 ini tidak digunakan atau tidak tersedia. Nah, ketujuh subnet ini dapat ditetapkan ke jaringan LAN dan WAN seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini simulasi gambarnya, teman-teman. Pertama, ada gedung A dengan IP address 192.168.20.0/27. Ada 25 host. Kemudian pada gedung B ada IP address-nya ada 192.168.20.32/27, ada 20 host. Yang ketiga ada gedung C. IP address-nya yaitu 192.168.20.64/27, ada 15 host. Yang keempat ada gedung D. IP address-nya 192.168.20.96/27. Meskipun subnetting tradisional ini memenuhi kebutuhan LAN dan membagi ruang alamat menjadi jumlah subnet yang memadai, ini menghasilkan pemborosan alamat yang tidak digunakan secara signifikan. Misalnya, hanya 2 alamat yang diperlukan setiap subnet untuk 3 tautan WAN, karena setiap subnet memiliki 30 alamat yang dapat digunakan. Ada 28 alamat yang tidak digunakan masing-masing subnet ini, seperti ditunjukkan pada gambar. Ini menghasilkan 84 alamat yang tidak digunakan atau setara 28 kali 3. Nah, kemudian di sini ada alamat yang tidak digunakan di subnet 1. Di sini yang pertama ada porsi jaringan, kedua ada tuan rumah, dan ketiga desimal putus-putus. Nah, selanjutnya ini membatasi pertumbuhan di masa depan dengan mengurangi jumlah total subnet yang tersedia. Penggunaan alamat yang tidak efisien ini adalah karakteristik subnet tradisional, menerapkan skema subnetting tradisional untuk skenario yang tidak terlalu efisien dan boros. Nah, selanjutnya ada 11.8.4 ada LFSM. Dalam sebuah contoh-contoh subnet sebelumnya, subnet max yang sama diterapkan untuk semua subnet. Ini berarti bahwa setiap subnet memiliki jumlah alamat host yang tersedia yang sama. Di sini ada ilustrasi gambarnya, teman-teman. Di sebelah kiri ada subnet tradisional menciptakan subnet berukuran sama. Yang sebelah kanan adalah subnet dengan berbagai ukuran. Satu subnet dibagi lagi menggunakan submax per 30 untuk membuat 8 subnet yang lebih kecil masing-masing 2 host. Nah, kemudian di sini ada skema subnetting dasar. Ada network Gaussian, host Gaussian, dan dotted decimal. Namun, koneksi antar router hanya memerlukan 2 alamat host per subnet atau
satu alamat host untuk setiap antarmuka router. Saat ini, semua subnet memiliki 30 alamat host yang dapat digunakan per subnet. Untuk menghindari pemborosan 28 alamat per subnet, FLSM dapat digunakan untuk membuat subnet yang lebih kecil untuk koneksi antar router. Nah, di sini juga ada gambarnya ya, teman-teman. Skema subnetting FLSM. Selanjutnya di 11.8.5 penetapan alamat topologi FLSM. Dengan menggunakan subnet FLSM, jaringan LAN dan antar router dapat ditangani tanpa pemborosan yang tidak perlu. Di gambar ini menunjukkan penetapan alamat jaringan dan alamat IP versi 4 yang ditetapkan ke setiap antarmuka router. Di sini ada bangunan A, bangunan gedung B, gedung C, dan gedung D, sama seperti simulasi gambar yang di atas tadi ya teman-teman. Menggunakan skema pengelamatan umum. Alamat IP versi 4 host pertama untuk setiap subnet ditetapkan ke antarmuka LAN router. Host di setiap subnet akan memiliki alamat IP versi 4 host dan rentan alamat host untuk subnet tersebut dan masker yang sesuai. Host menggunakan alamat antarmuka LAN router yang terpasang sebagai alamat gateway default. Di sini ada pada tabel berikut ada alamat jaringan, yang kedua rentan alamat host, yang ketiga alamat gateway default. Nah, yang selanjutnya ada 11.8.6 aktivitas atau latihan FLSM. Tabel 1 menggunakan subnetting regular untuk memodifikasi jaringan yang ditampilkan. Tabel 2 menggunakan FLSM untuk subnetting jaringan lebih lanjut. Hitung 50 per subnetting. Nah, di sini ada IP address 192.168.5.0 per 24, yaitu tabel 1 perhitungan subnetting pertama. Yang pertama, klik subnetting baru atau desimal. Kedua, klik notasi awalan pertama. Yang ketiga, klik rentan subnet lengkap pertama. Yang keempat, klik rentan subnet lengkap kedua. Yang kelima atau yang terakhir, klik rentang subnet terakhir. Nah, pada tabel 2 juga seperti itu ya teman-teman. Yang tabel 2 ini ada perhitungan FLSM dengan IP 192.168.5.0/24. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan pada modul 11.8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih.